Nah, karena waktu tahun 87 atau 86 ada banjir bandang jebol meneng letak kan. Nah, sampai kemudian menggerus daratan di tepi sungai. Nah, imbasnya adalah Landung Sari banjir nanti tekan sak tinggal biar sak polok di rumah ibu saya waktu itu. Sak Pekalongan banjir kabeh. Ya alhamdulillah. Akhirnya saya ini buka-buka atau ulang lah banjirnya. Itu waktu itu besar sekali. Pasar Grogolan yang waktu itu masih lapangan. Wah, nyari habis itu. Jadi koyok danau tenanan. Wedus-wedus yang mau diternak di situ, wah diangkuti semua. Saya masih ingat betul peristiwa banjir itu karena saya masih kelas 2 SD. Akhirnya dibuka dikasih, seneng aku banjir-banjiran. Woi, semuanya biur dones. Orang padahal untuk khawatir minta ampun karena banjir itu kan arusnya deras. Oke, ada lagi yang lain barangkali? Nah, ini Mas Fani monggo. Nah, ini para sejarawan mulai tampak gregetan, mulai nyimpen sumu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik berkaitan dengan sepak terjang Pangeran Diponegoro khususnya di Pekalongan. Namun saya tidak ke Diponegoro secara spesifik. Saya lebih menyoroti pada kaitannya masyarakat Pekalongan pada awal-awal abad 19, sekitar 1800-an sampai 1820 sampai 1850. Ingin memfoto bagaimana kondisi seperti Pekalongan pada waktu itu. Setelah saya telusuri beberapa literasi berkaitan dengan masa-masa itu, khususnya yang berkaitan dengan keberadaan laskar-laskar Pangeran Diponegoro di Pekalongan, itu ada hal-hal yang sangat menarik. Saya catat ada 4 hal yang mungkin bisa nanti menjadi pembahasan berikutnya. Pertama adalah berkaitan dengan sumber, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan penduduk, jumlah penduduk, terus migrasi dan seterusnya. Itu bisa nanti didiskusikan bareng-bareng. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tabiat pejabat kabupaten, kadipaten yang ada di Kabupaten Pekalongan, yang ada di Pekalongan. Nah, itu ternyata karakter pejabat yang ada di Pekalongan pada tahun 1800-an di Pekalongan itu berbeda jauh dengan yang ada di Jawa bagian selatan. Ini berdasarkan laporan-laporan dari Presiden Pekalongan ke Batavia. Dan yang keempat adalah berkaitan dengan haji. Nah, yang keempat ini yang ingin sedikit saya sampaikan. Ini tadi ada semacam kata pemantik dari Mas Dirham berkaitan dengan haji. Jadi berdasarkan data yang saya telusuri bahwa pada tahun 1821 di Pekalongan itu ada yang naik haji sebanyak 1825 itu ada aturan bahwa yang akan berangkat haji harus mendapatkan surat jalan atau pas, kartu pas. Ini karena untuk mensikapi demikian banyaknya orang-orang yang berniat untuk pergi haji, dan orang yang setelah pulang dari haji itu bagi pemerintah kolonial akan menimbulkan masalah-masalah. Itu dibebankan 110 gulden. Tapi dalam perkembangannya 1831 dinaikkan lagi menjadi 220 gulden. Tapi tetap perkembangannya haji itu naik terus. Kemudian KF Hull selaku penasehat kolonial berkaitan dengan masalah-masalah pribumi itu menyarankan bahwa sekarang tentara kolonial itu diharapkan berpakaian seperti lainnya orang Arab.
Hul menyarankan seperti itu. Tujuannya apa? Tentara pada waktu itu jelas mendapatkan cap yang negatif di masyarakat, sehingga orang yang berpakaian Arab, termasuk tentara orang Arab, itu akan dijauhi untuk tidak berpakaian seperti Arab gitu. Jadi orang-orang yang setelah pergi haji pulang ke Indonesia itu memakai pakaian Arab gitu, seperti itu. Hul menyarankan seperti itu, tapi tetap saja itu tidak dilaksanakan ya. Tapi tetap saja kemudian haji itu terus bertambah. Lah bahkan sampai kemudian pas ini dinaikkan sampai 1.000 gulden. Juga sangat berat sekali pada waktu itu orang untuk membayar uang pas. Dan ada satu kasus di Surabaya, orang naik haji tidak menggunakan pas dan kemudian diadili. Tapi oleh pengadilan negeri Surabaya dimenangkan oleh haji tersebut. Lah, dengan adanya seperti itu kemudian pas haji dihilangkan. Tapi orang yang akan pergi haji harus wajib menggunakan pas, tapi digratiskan jadi. Nah, ini kemudian menjadi naik. Salah satu kemudian haji ini sangat spektakuler, banyak yang melakukan haji. Itu berkaitan dengan aturan-aturan kolonial. Kalau tadinya disampaikan oleh Mas Dirham, itu berkaitan dengan bahwa haji karena banyaknya laskar-laskar di Ponorogo, di Pekalongan yang kemudian melakukan dakwah atau melakukan pendidikan sehingga kesadaran untuk haji naik gitu. Itu saya perspektif sumber-sumber kolonial. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kenapa mereka haji adalah berkaitan dengan pelaksanaan sistem tanam paksa. Ini sangat menarik sekali di Pekalongan ya, bahwa di Pekalongan itu agak berbeda dengan di daerah lain. Penelusuran kami ya, bahwa pejabat-pejabat di Pekalongan itu berbeda dengan pejabat di tempat lain. Kenapa? Karena di Pekalongan itu pejabatnya tidak terlalu berminat terhadap sistem tanam paksa. Artinya mereka tidak terlalu banyak berharap untuk mendapatkan kultur persenten. Kultur persenten. Karena ini pertama didahului dengan adanya pertikaian antara Adipati Pekalongan dengan kolonial, di mana salah satu lahan keluarga Adipati itu akan digunakan untuk penanaman ladang tebu atau perkebunan tebu. Ini menjadi polemik sehingga Adipati Pekalongan ogah-ogahan untuk mengurusi sistem tanam paksa 1830 sampai 1870. Nah ini kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang elit desa, oleh elit desa untuk melakukan bisnis dalam perkebunan sistem tanam paksa dengan cara apa? Menyediakan sewa gerobak dan seterusnya. Itu. Ini menciptakan masyarakat yang kaya. Elit-elit desa ini kaya raya. Itu.